Shalom alaikum. Ini jam setengah 8 di Santorini. Ini acara sudah selesai ke gereja-gereja. Sekarang saya berjalan kaki menuju ke penginapan, mungkin kira-kira 5 kilo. Tadi dari tempat gereja-gereja ke tempat penginapan 10 kilo. Lalu saya minta bis turunkan saya di jalan. Ya, oke. Mereka, rombongan saya udah duluan. Rupanya malah sopir yang orang Yunani mengkhawatirkan saya, katanya sepi. Ya, memang sepi sekali. Dalam arti nggak ada apa-apa. Sopir mengatakan nanti ada gelap, takut perampok atau apa. Saya bilang, oke, nggak masalah. Saya bilang, oke, tidak ada masalah dengan itu. Saya bilang, ya, supaya menikmati kesendirian. Kadang-kadang kesendirian perlu dinikmati. Hidup memang kebersamaan, saudara. Betul, komunitas sangat penting untuk hidup kita. Tapi kadang-kadang memang kita juga membutuhkan kesendirian. Sebab hanya dengan kesendirian kita bisa mengenali luka-luka kita. Kita bisa mengenali harapan-harapan terdalam kita. Kita bisa mengenali sisi-sisi terdalam dalam hidup kita. Ya, tadi supir khawatir, tour leader juga menyatakan khawatir, tapi saya bilang oke, saya mau jalan, saya mau ziarah. Karena memang tujuan ke Yunani mau berziarah, lalu menyimpang sebentar ke Santorini, ada rekreasi. Memang ada misa, ada santapan rohani, tapi saya juga mau melakukan ziarah jalan kaki lah. Ya, supaya bisa nyanyi. Sunyi sepi sendiri. Kok kayak ngenes ya? Enggak. Tenang, ini bukan ungkapan ngenes, tapi ini sebuah ungkapan untuk membantu Anda. Jangan takut pada kesendirian. Kadang-kadang memang hidup kita itu sendiri. Kadang-kadang seperti tidak ada orang yang mau peduli padamu. Kadang-kadang sepertinya setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Kadang-kadang terasa seperti orang ya cepat-cepat hidupnya, tanpa lagi menengok ke belakang atau memperhatikan satu sama lain. Dan pada akhirnya kesejatian memang didapatkan dalam kesendirian dan keheningan. Hening sekali. Ini jalan raya, tapi hening sekali. Ini gunung-gunung batu. Ini malam sih. Sudah malam. Kalau di sana ini terangnya terang dari bulan itu sebelah sana. Ini sudah hampir jam 8. Tapi sesekali masih ada mobil lewat. Kalau nanti ada perampok, ya sudah, kita serahkan apa saja. Toh apa yang melekat pada diri kita ya titipan belaka, saudara. Apa yang dititipkan mungkin suatu saat akan diambil, ya oke saja. Nah, di situ saya mau memaknai perjalanan sendiri. Sebab kenapa kok sendiri? Gini loh, simpelnya kan gini sebenarnya. Manusia itu memang dalam kebersamaan, lahir dalam keluarga, tapi lahirnya kan sendiri. Bahkan ketika orang kembar kan, ya sendiri juga kan. Orang kembar kan sendiri juga, artinya sendiri dalam arti lahirnya masing-masing. Nanti mati juga masing-masing, ajal juga masing-masing kan. Dan ruang privat kita bersama dengan Tuhan juga sendiri. Kan kita nggak bisa dibantu orang lain dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ya, asik juga. Ini langsung laut, saudara. Kalau kamu lihat, kalau kamu lihat langsung laut, ada mobil. Ada mobil. Ya. Saya masih kebalik-balik kanan kirinya. Kalau di Indonesia kan kita jalan sebelah kiri. Ini jalan sebelah kanan, jadinya otaknya masih kebalik-balik. Nah, ini tempat perhentian sebentar. Nah, ini ada laut. Itu laut sudah, semua laut kalau Santorini. Nah, itu semua laut.
semuanya laut. Oke. Dan sepi, nggak ada apa-apa. Tuh, Gunung Batu, ini hanya mobil sekali lewat. Gunung Batu, ya kalau dipikir-pikir agak serem sih. Kalau di Indonesia saya serem terus terang kalau harus begini nih. Saya nggak berani pasti. Tapi saya pikir di Yunani, saya pikir saya berani. Ya di Yunani, mungkin di Eropa orang lebih hormat, respect kepada orang lain, lebih empati lah. Makanya saya berani. Yuk, yang ingin menikmati kesendirian, ikut perjalanan. Mungkin sesekali saya akan hening ya. Ya, ini gunung-gunung batu. Wow. Ya, ada motor. Yang ini jalan. Oke. Kita nyebrang lagi ke sebelah kanan. Karena mesti berjalan di sebelah kanan kan. Nah, kosong lagi nih, nggak ada apa-apa. Saya kira kamu juga akan senang lihat perjalanan ini. Meskipun nggak bisa lihat muka saya ya, maaf. Senter atau lampu tidak terbawa, ada di kamar, ada di koper besar. Sehingga ini kontennya agak-agak gelap. Mungkin kamu sekarang seperti melihat penampakan gelap. Tapi ya oke lah ya. Nah itu dia saudara, kembali kepada tema kesendirian. Kadang-kadang bahkan kan kita itu merasa kecewa kan. Kecewa dengan siapa sih? Mungkin dengan orang yang kita sayang. Mungkin dengan orang yang dekat dengan kita, keluarga terdekat kita. Mungkin suami kecewa pada istri, istri kepada suami, kekasih kecewa kepada kekasihnya, anak kepada orang tua kepada anak. Ya kan kadang-kadang memang begitu kan. Hal yang wajar sih memang, tapi ya sudah. Nah ini saya didahului mobil nih. Mungkin juga mobilnya bingung ini manusia ngapain gitu. Oh ya, kembali ke tema. Jangan sangka loh. Kalau orang bersama-sama itu belum tentu rame loh hatinya. Belum tentu tidak merasa sepi dan sendiri loh. Contohnya misalnya saya perkenalkan konsep yang namanya married single. Wah, ada suara gagak. Agak serem juga nih. Oh, bukan serem mistis ya. Wah, saya nggak serem kalau mistis. Ini serem-serem, jangan-jangan ada manusia atau apa gitu. Nggak ada yang bisa dimintai tolong ini. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tapi Tuhan nolong nggak ya? Nah, kolom komentar nih, Kat Kitchen. Oh ya, kembali tadi. Belum tentu loh. Belum tentu orang yang bersama itu tidak mengalami kesendirian. Belum tentu. Saya perkenalkan satu konsep namanya married single. Married single. Married, orang menikah tapi single. Jadi orang berada dalam pernikahan, dalam perkawinan, mungkin juga ada anak-anak. Tapi hidupnya itu seperti orang yang sendiri gitu. Bisa aja. Konsep seperti itu ada. Married single. Jadi orang tuh menikah, tapi masing-masing menjalankan ya kegiatannya sendiri, hobinya sendiri. Atau malah mungkin pergi berdua-dua, tapi di situ mulai ada, boleh dikatakan hati yang menjauh atau tidak hangat lagi. Lalu orang hidup perkawinan mengalami kesendirian. Coba sekarang di kolom komentar silahkan. Apakah ada yang mengalami seperti itu? Tapi mungkin malu kali ya kalau harus mengakui di kolom komentar. Hehehe, ya. Mungkin malu ya. Atau ceritakan orang lain boleh juga lah. Orang lain saya lihat begini-begini gitu. Nah itu married single namanya. Jadi hidup dalam kebersamaan tapi sepi rasanya. Apalagi yang hidup sendiri, ya belum tentu. Kadang-kadang hidup sendiri belum tentu mengalami kesendirian. Sebab sendiri dan kesendirian boleh dapat kita terjemahkan juga kesepian. Atau bahasa Inggrisnya loneliness ya. Belum tentu loh. Orang yang hidup sendiri itu loneliness, mengalami lonely, sunyi sepi sendiri belum tentu. Apa kuncinya? Saya nggak tahu ya kuncinya apa ya. Saya nggak tahu kuncinya apa. Karena pasti kita semua berjuang dengan kesendirian, dengan kesepian. Kita semua berjuang dengan itu, saudara.
baik orang yang sendiri, maksudnya jomblo-jomblo. Hai para jomblo, silakan tulis di kolom komentar para jomblo. Atau para jomblo pengen mendapatkan pasangan. Jadi para jomblo, orang yang selibat berarti nggak menikah, para pastor, biarawan, biarawati, atau bahkan orang yang menikah, itu ya masing-masing berjuang dengan kesepiannya masing-masing. Ada kalanya pasti merasa senang dalam komunitas gitu ya. Dalam komunitas, kalau keluarga ya komunitas keluarga, gereja terkecil itu keluarga. Kalau biara ya komunitas biara, komunitas pastor dan lain sebagainya. Tapi ya kita semua berjuang. Ini jadi agak personal ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi agak personal nih. Biasanya kan kalau saya di Katkit tuh ngajar katekese, bersumber dari katekismus, bla 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 dan seterusnya. Tapi kali ini lebih pada sharing-sharing. Tapi mohon maaf loh, sharing-sharingnya itu gelap-gelap begini. Ini gelap ya, udah jam 8 kira-kira, jam 8 malam. Tapi ya seperti biasa di Eropa jam 8 malam ya masih agak-agak terang-terang ini. Jadi belum terlalu, langit belum terlalu gelap. Karena juga ada sebenarnya sinar bulan sih. Oh ya, kembali ke tema ya. Ya sebenarnya kita tuh ya kita berjuang dengan kesendirian sih sebenarnya. Tema-temanya kembali ke situ. Meskipun bersama, kita berjuang terus untuk itu. Dan yang paling sulit, waduh ada suara apa? Takut saya. Tapi bukan takut demit loh ya. Saya kalau ngomong takut tuh lebih kepada manusia, dalam arti orang jahat. Wah kalau demit udah saya anggap lucu aja udah. Asal Santo Mikael Malaikat Agung beres lah sudah. Kita kasih senyum juga. Kalau misalnya ada yang ketawa, kita gantian ketawa, beres. Jadi Katkitsen, kalau hal seperti itu jangan pusing. Kalau kamu dapat gangguan gitu-gitu, senyumin aja udah. Tuh ini serem juga tuh kan. Tuh lihat-lihat, wah ini bukit-bukit tuh. Nah ini bukit-bukitnya begini. Oke, tadi sampai mana ya? Jadi lupa nih temanya. Oh ya, kesendirian ya. Ya kita berjuang dengan itu. Bahkan mungkin perasaan yang paling mengerikan tuh perasaan ditinggalkan. Jadi awal-awalnya kan sebenarnya kesendirian lalu bisa meningkat menjadi sebuah kesepian. Kesepian kemudian bisa meningkat menjadi merasa ditinggalkan. Loneliness itu, di dalamnya terkandung loneliness itu juga rasa ditinggalkan. Menurut Santa Teresa dari Kolkata, tragedi terbesar manusia zaman ini itu loneliness. Kesepian tapi juga perasaan ditinggalkan, itu tragedi paling besar manusia. Apapun loh ya. Rasa ditinggalkan tuh ini loh, apa namanya? Personal sekali. Dan rasa ditinggalkan tuh menjangkit semuanya. Ini nggak hanya untuk orang-orang melarat atau orang-orang miskin. Ini juga untuk orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan dan lain sebagainya sebenarnya. Itu sebenarnya kan begitu. Nah kita sudah mendekat. Oh belum ternyata. Saya kira udah mulai mendekat. Tapi ini ada mulai sedikit rame-rame nih. Ada sedikit rame-rame di sini, agak terang-terang sedikit nih, ada lampu-lampu. Wah puji Tuhan nih, ada seperti kampung lah. Oh iya, kembali kepada tema rasa ditinggalkan. Nah, perasaan ditinggalkan tuh menjangkiti manusia zaman sekarang, dan itu tragedi terbesar manusia zaman ini menurut Santa Teresa dari Kolkata. Bagaimana sih melawannya? Atau menghancurkan rasa ditinggalkan tuh? Ya mungkin belum tentu ada. Tapi saya pikir begini loh. Kehadiran manusia lain itu
Mungkin seperti betadin yang mengobati luka-luka. Nah, ini lumayan ada lampu-lampu nih. Itu bulannya di sebelah sana ini ada lampu. Nah, silahkan lihat ya tuh. Ini kampung nih, sudah mulai ada kampung. Kampung di Santorini. Nah, kan ada lampu-lampu sedikit-sedikit nih. Kampung tapi ya rumahnya kosong. Nih, nanti saya perlihatkan nih sebelah belakang saya nih. Ada rumah tuh, rumah kosong. Kelihatan nggak tuh? Nah, ini rumah kosong ya itu. Nah, itu tuh. Tuh itu. Nah, ini nih. Ini rumah kosong nih. Rupanya udah ditinggalkan orangnya, mungkin kesepian. Nah, itu kembali kepada tema mengobatinya bagaimana? Mungkin dengan kehadiran-kehadiran kecil manusia lain itu ya. Nah, kehadiran-kehadiran kecil itu sedikit mengobati, menjadi penambal-penambal yang meskipun tidak menyembuhkan tapi membantu. Bahwa ada orang yang menyertaiku di dalam perjalanan, kira-kira begitu. Oke, baterai saya udah mau habis. Udah dulu ya. Oke, selamat mengikuti kesendirianmu. Nah, ini lampu udah mulai terang, saya akhiri di sini ya. Nah, gini nih. Shalom alaikum.